Halo guys, kembali lagi bersama saya Azu di channel Azunen Review. Nah, kali ini mari kita lanjutkan alur cerita Pohon Kehidupan. Dan part ke-84, mari kita mulai. Di planet Azur, panda yang merasa kesal karena tidak diajak ke konferensi menyampaikan protesnya kepada Xiaoling. Di sebelahnya, Divine Flower juga membenarkan protes yang dikatakan oleh panda. Melihat apa yang terjadi, Xiaoling menyebut jika QB dan Emperor Crocodile kesana bukanlah untuk main-main. Akan tetapi, mereka kesana untuk menyelesaikan suatu urusan yang sangat penting. Menurut Xiaoling, Great Emperor telah mati. Dengan begitu, seluruh wilayah bintang barat raya akan datang kepada mereka untuk memperebutkan wilayah. Karena itulah, Angel Star memanggil para ahli di berbagai bintang untuk bernegosiasi. Mendengar penjelasan tersebut, Panda berkata jika tidak masalah bagi mereka untuk pergi atau tidak, karena tidak akan ada yang bisa mengalahkan mereka. Pada awalnya, Xiaoling menyebut jika ia juga berpikir seperti itu. Namun, ketika mereka mengeluarkan peta wilayah bintang barat raya, ia sedikit merubah keputusannya. Menurut Xiaoling, dengan peta tersebut mereka bisa melakukan penjelajahan. Selama ini, penjelajahan yang mereka lakukan bahkan belum mencapai 1% dari wilayah tersebut. Terlebih lagi, di wilayah sebesar ini, pasti tersimpan warisan budaya berbagai klan besar. Saat menandai wilayah kekuasaannya, mereka cukup terkejut karena ternyata wilayah itu hanya sebuah bagian yang sangat kecil saja. Padahal selama ini mereka merasa jika wilayah kekuasaannya sudah cukup besar. Akan tetapi, Xiaoling yakin jika seluruh wilayah di peta itu akan berada di bawah kekuasaan mereka. Melihat semua itu, Panda membenarkan semuanya. Dan Xiaoling pun melanjutkan, jika kali ini mereka akan bekerja sama dengan klan malaikat. Sementara itu, di dunia Void, Xiu merasa gembira karena berhasil membentuk pohon ilahi petir. Melihat Xiu yang telah sadar, Holy 16 Wings segera menyapanya. Melihat Holy 16 Wings yang ada di sana, Xiu merasa cukup kebingungan. Karena menurutnya, Holy 16 Wings sedang dalam pengasingan. Namun, Holy 16 Wings berkata, jika 6 bulan telah berlalu, oleh karenanya dirinya sudah keluar sejak lama. Mendengar ucapan itu, Xiu menjadi sangat terkejut. Ia tak menyangka jika telah berada di sana selama ini. Padahal ia mengira jika dirinya hanya menghabiskan 1 hari saja di dalam pengasingannya. Selanjutnya, Holy 16 Wings menyarankan kepada Xiu agar ia membiasakan diri terhadap perubahan setelah menjalani pengasingan. Karena orang-orang akan berubah, bahkan dunia juga sedang mengalami perubahan besar. Mendengar saran itu, Xiu berjanji akan mengingat semuanya. Kemudian Xiu bertanya tentang sudah berapa lama sebenarnya Holy 16 Wings hidup. Merespon pertanyaan itu, Holy 16 Wings berkata jika dirinya telah berhenti menghitung setelah 220.000 tahun lamanya. Yang ia ketahui, setelah pengasingan akan terasa seperti terlahir kembali. Karenanya, semua orang yang ia kenali telah menghilang. Jadi, semakin kuat seseorang, maka akan semakin kesepian pula dirinya. Dengan begitu, jika Xiu tidak bisa melepaskan semuanya, maka ia akan tenggelam dalam duka yang tak berujung. Karena pada akhirnya, baik QB dan yang lainnya pasti akan mati karena memiliki hidup yang terbatas. Setelah pohon ilahi petir menyelesaikan evolusinya, pohon absolut pun mulai terbentuk. Ketika semuanya berlangsung, Xiu merasakan keanehan pada pohon ilahi tersebut. Oleh karenanya, Xiu kembali memasuki ke dalam mode pengasingan. Tanpa terasa, 10 tahun berlalu begitu saja. Selama kurun waktu tersebut, seluruh wilayah bintang barat raya mengalami perubahan yang mengguncang dunia. Sekarang, kekuatan Demon Court berkembang dengan sangat pesat. Bahkan, sudah ada 3 wilayah bintang tambahan yang berada di bawah kekuasaan mereka. Yang mana 3 wilayah itu adalah Galaksi Bima Sakti, Bintang Azur, dan juga Bintang Centaur. Ketika para Centaur memberontak, Xiaoling segera mengirim armada perang antar bintang. Dengan begitu, dalam sekejap perang berakhir begitu saja. Saat mereka menyaksikan kekuatan langsung milik Xiaoling, para Centaur tidak menyangka jika mereka dapat terbantai seperti itu. Setelah pertarungan tersebut, reputasi dari Demon Court tersebar ke seluruh wilayah bintang. Selain itu, dalam 10 tahun terakhir ini, Demon Court juga masih terus bertempur melawan surga. Meskipun masih berada di tingkatan kelima, Flash telah berhasil mengalahkan musuh pada tingkat 6. Hal menarik lainnya,
para makhluk dari wilayah bintang kegelapan mulai bermunculan. Untuk menjaga wilayah tersebut, klan Titan, klan Elemental, klan Malaikat, dan juga Demon Court mengerahkan pasukannya untuk berjaga di wilayah tersebut. Jika klan kegelapan keluar, mereka akan membawa kematian bagi alam semesta. Dengan tekanan sebesar itu, klan kegelapan hanya bisa kembali mundur. Jika terus seperti itu, era paling kacau akan segera tiba. Pada saat yang bersamaan, sebuah suara bergema dari sistem tata surya. Bersamaan dengan suara tersebut, Panda terus memperhatikan bayangan Xiu yang muncul di angkasa. Bahkan, Xiaoling yang berada di planet Azur juga dapat melihatnya dengan jelas. Dengan begitu, semua orang sadar jika Xiu telah bangkit. Pemimpin klan Titan yang merasakan aura mengerikan menduga jika Xiu telah menembus ke tingkatan ke-7. Mendengar dugaan tersebut, Imperial Weapon, mahkota Titan, segera menyangkalnya. Menurutnya, tidak mungkin Xiu dapat menembus ke tingkat 7. Karena jika memang itu benar terjadi, maka tribulasi petir akan muncul. Dengan sebuah tribulasi, setidaknya akan mengguncang setengah wilayah bintang. Akan tetapi, aura yang diperlihatkan oleh Xiu tidak kalah dari tingkatan ke-7. Sementara itu, di dunia Void, 5 pohon ilahi yang dimiliki oleh Xiu terlihat seperti mengamuk karena kelimanya kekurangan energi spiritual selama 10 tahun. Dengan begitu, Xiu berniat untuk menyerap semuanya kali ini. Sementara itu, di wilayah bintang kegelapan, Dewa Kegelapan merasa cukup terkejut. Ia tak menyangka jika penguasa sebenarnya dari Demon Court merupakan pohon ilahi. Mendengar gumaman itu, seorang klan kegelapan berkata jika itu tidak sesederhana pohon ilahi saja. Menurutnya, entitas itu telah memadatkan 5 wujud ilahi untuk meraih terobosan yang jauh lebih besar. Dengan begitu, mereka berniat menggunakan kekacauan akibat tribulasi penerobosan Xiu sebagai kesempatan untuk mereka bertindak. Mendengar rencana tersebut, Raja Hantu mengingatkan tentang seberapa mengerikannya Demon Court. Akan tetapi, Dewa Kegelapan segera menunjukkan sebuah Imperial Weapon. Melihat hal tersebut, Raja Hantu merasa sangat terkejut. Ia tak menyangka jika ternyata klan Kegelapan memiliki sebuah Imperial Weapon. Dengan sebuah Imperial Weapon di tangannya, Dewa Kegelapan yakin jika kali ini ia pasti dapat melahap Xiu. Karena tidak ada seorang pun yang akan mampu menghentikan dirinya. Setelah tersadar dari dalam pengasingan, Xiu tak menyangka jika dirinya memiliki kekuatan sebesar ini. Untuk mengetahui sebesar apa peningkatan dirinya, Xiu mencoba menggabungkan kelima wujud ilahi kembali ke dalam dirinya. Akan tetapi, ia merasa sangat kesulitan saat menggabungkannya. Dengan situasinya sekarang, ia memperkirakan akan memerlukan waktu lebih dari 10 hari untuk menggabungkan kelima pohon ilahi tersebut. Seketika, sebuah serangan langsung menghantam dirinya. Mendapati serangan seperti itu, Xiu segera mencari tahu tentang siapa yang berani menyerang dirinya. Tapi ia merasa cukup kebingungan karena tidak mengenali makhluk yang menyerangnya. Saat Xiu akan membalas serangan, sosok wanita berkata untuk menyerahkan hal tersebut kepada dirinya. Mendengar perkataan itu, Xiu merasa sangat terkejut karena saat ini pohon laurel telah bisa berubah menjadi wujud humanoid. Setelah tersenyum manis kepada Xiu, Laurel segera melesat sambil mengancam makhluk misterius itu karena berani menyerang tuannya. Mendengar ancaman Laurel, makhluk tersebut segera memunculkan beberapa sosok yang mirip seperti dirinya. Melihat apa yang terjadi, Laurel menyadari jika makhluk itu berasal dari klan hantu. Ia tak menduga jika klan hantu akan menyerang mereka terang-terangan seperti ini. Selama ini, klan hantu memang selalu bermusuhan dengan Demon Court. Dengan kekuatan yang dimiliki oleh Demon Court saat ini, tidak mungkin mereka akan membiarkan tindakan seperti itu. Seketika, Laurel menggunakan sulur-sulurnya untuk meremukkan tubuh seluruh makhluk dari klan hantu itu. Akan tetapi, 2 di antaranya berhasil meloloskan diri dan segera melesat untuk menyerang langsung ke tubuh utama Xiu. Ketika telah cukup dekat, mereka berdua tertawa keras karena merasa rencananya telah berhasil. Tapi, Xiu segera mengarahkan telapak tangan besarnya kepada mereka berdua sambil bertanya tentang apa yang mereka tertawakan. Meskipun Xiu berhasil mengalahkan kedua makhluk itu dengan sangat mudah, akan tetapi mereka tetap tidak menyerah dan menyemangati rekan-rekan lainnya dengan berkata jika mereka menang dalam jumlah. Tapi seketika, QB muncul dengan serangan api besar yang ia keluarkan.
Tak lama setelahnya, Emperor Crocodile juga muncul dan segera menggunakan kemampuan Echo Wave, yang mana itu berhasil mengalahkan banyak di antara mereka. Tak hanya mereka berdua, Golden Monkey, Little White, Thunder Dragon, dan juga Phoenix telah muncul di sana serta langsung menggunakan kemampuan mereka masing-masing. Dari semua serangan itu, mereka berhasil mengalahkan banyak musuh. Meski begitu, mereka tak menduga jika lawan mereka masih sangat banyak. Bahkan Golden Monkey merasa jika alam semesta tengah dipenuhi oleh makhluk hitam legam seperti mereka. Tak lama kemudian, beberapa pesawat tempur luar angkasa muncul dan memberikan serangan ke arah makhluk-makhluk dari klan hantu. Melihat serangan itu, seseorang dari klan hantu memperingatkan rekannya untuk segera mundur. Di sisi lain, Xiu tak menyangka jika saat ini semua orang telah menjadi jauh lebih kuat. Melihat pasukannya terdesak, Dewa Kegelapan tak menyangka jika mereka semua sangat tidak berguna. Oleh karenanya, ia hanya bisa mengandalkan dirinya sendiri. Dan tak menunggu waktu lama, ia segera melancarkan sebuah serangan langsung ke arah Xiu. Melihat serangan spiritual yang sangat kuat langsung mengenai tubuh Xiu, Golden Monkey dan yang lainnya tentu saja merasa panik dan berteriak memanggil masternya. Tapi tiba-tiba, kondisi yang cukup aneh terjadi di sana. Melihat kondisi tersebut, Dewa Kegelapan sadar jika Xiu tak dapat menahannya lebih lama lagi. Selain itu, Kyuubi segera memerintahkan semua yang ada di sana untuk segera mundur. Ia juga menyadari jika itu merupakan fenomena di mana Universe Lightning Tribulation akan segera muncul. Melihat petir yang sangat kuat menghantam Xiu, Dewa Kegelapan tertawa keras. Ia merasa sangat bahagia karena dugaannya ternyata benar, di mana Xiu tidak akan bisa selamat melewati tribulasi ini. Namun, Little White segera berteriak jika itu tidak mungkin terjadi, karena ia yakin jika masternya tidak mungkin kalah. Sadar jika aura Xiu semakin melemah, Dewa Kegelapan segera mengeluarkan Imperial Weapon yang dirinya miliki. Bahkan, aura dari Imperial Weapon itu dapat dirasakan oleh para Titan yang berada di planet Titan. Menurut mereka, seseorang tengah membangkitkan sebuah Imperial Weapon yang memiliki energi spiritual yang tidak masuk akal. Dengan begitu, pemimpin klan Titan berniat untuk segera memeriksanya. Sebelum melancarkan serangan, Dewa Kegelapan terlebih dahulu mengenakan zirah ilahi dunia bawah. Sebenarnya, zirah itu sama ganasnya dengan roh jahat, di mana ia akan memakan darah dan daging dari penggunanya. Tapi sebagai gantinya, pengguna zirah itu akan memperoleh kekuatan yang tak tertandingi. Melihat Dewa Kegelapan akan melancarkan serangan, Golden Monkey segera memperingatkan Kyuubi. Seketika, Dewa Kegelapan melancarkan serangannya yang berbentuk dua tangan raksasa. Menggunakan kedua tangannya itu, Dewa Kegelapan segera mencengkram tubuh Xiu. Merasa telah berhasil menangkap Xiu, Dewa Kegelapan menjadi sangat senang dan berniat untuk menahannya. Tapi tiba-tiba, sebuah mata muncul dari tubuh Xiu dan berkata jika akhirnya Dewa Kegelapan bergerak juga. Bersamaan dengan itu, akar-akar Xiu segera melilit kedua tangan raksasa tersebut. Menduga jika lawannya itu dalam keadaan lemah, Dewa Kegelapan memerintahkan Xiu untuk berhenti berpura-pura kuat. Bahkan, ia berani berjanji untuk tidak menghancurkan wujud sejati Xiu jika ia bersedia menyerah. Namun, Xiu mengancam balik dengan berkata jika Dewa Kegelapan berani sekali bernegosiasi dengan dirinya. Setelah meminta sistem menunjukkan informasi tentang Imperial Weapon yang digunakan oleh Dewa Kegelapan, setelah memperhatikan keterangan itu sejenak, Xiu sadar jika senjata itu hanyalah sebuah Imperial Weapon tingkat rendah. Bahkan terdapat roh jahat pada zirah tersebut. Tak lama kemudian, Holy 16 Wings muncul di sebelah Xiu dan berkata jika roh jahat itu benar-benar gila. Melihat kemunculan dari Holy 16 Wing, Xiu mengajaknya untuk segera membalas serangan dari lawan mereka. Seketika, Xiu melancarkan serangan dengan kemampuan Call of Light miliknya. Melihat serangan itu yang hanya melukainya sedikit, Dewa Kegelapan menghinanya dan bertanya apakah hanya itu saja kemampuan milik Xiu. Seketika itu juga, Xiu mengumpulkan petir tribulasi di tangannya. Kemudian, ia melemparkan petir tribulasi yang telah dikumpulkannya itu ke arah Dewa Kegelapan. Dan tanpa dapat menghindar sedikit pun, Dewa Kegelapan menerima serangan kuat itu hingga tubuhnya hancur secara perlahan. Melihat pemimpinnya yang telah kalah, Raja Hantu merasa sangat panik. Tapi tiba-tiba, Dewa Kegelapan kembali menyerang dengan setengah tubuhnya yang telah hancur. Melihat kondisi itu, Holy 16 Wings menyadari jika aura jahat tengah merasuki tubuh Dewa Kegelapan.
Jika kondisinya terus seperti ini, ia yakin jika makhluk itu akan segera bangkit. Sadar jika kondisinya semakin buruk, Dewa Kegelapan berusaha melepaskan zirahnya sebelum aura jahat itu bangkit sepenuhnya. Akan tetapi, tubuh Dewa Kegelapan langsung diselimuti oleh zirah tersebut. Setelah mengambil alih tubuh Dewa Kegelapan, roh jahat segera maju menyerang ke arah Xiu. Tapi serangannya masih dapat ditahan oleh Xiu menggunakan akar-akarnya. Tak ingin hanya bertahan saja, Xiu segera mengunci pergerakan lawannya dengan kemampuan Nine Star Sun Locking Ray. Ketika melakukan hal tersebut, Xiu berkata jika berani sekali mereka semua menyerangnya dengan kemampuan yang payah ini. Seketika, Xiu mencengkram zirah Dewa Kegelapan dengan salah satu akarnya dan menyerap energi spiritualnya. Tapi dari arah atas, petir tribulasi kembali datang dan menghantam tubuh Xiu. Melihat masternya yang tengah menghadapi tribulasi sambil melawan Dewa Kegelapan, Thunder Dragon menjadi panik dan merasa sangat khawatir. Tak jauh dari sana, para pemimpin ras Titan, Angel, dan Elemental tiba di sana untuk memperhatikan jalannya pertarungan. Melihat apa yang terjadi, pemimpin ras Angel merasa jika sepertinya mereka harus segera bertindak. Menurut mereka, jika Xiu berhasil melewati tribulasi ini, maka seluruh wilayah bintang barat raya akan berada di bawah kekuasaannya. Tapi jika mereka gagal mengalahkan Xiu, maka seluruh klan mereka akan musnah. Terlebih lagi, mereka tidak menyerang saat lawan dalam kondisi lemah. Selain itu, secara tidak langsung, mereka semua berhutang kepada Xiu. Namun, pemimpin ras elemental memiliki pendapat yang berbeda. Ia berniat untuk melakukannya. Menurutnya, mereka tidak membutuhkan tubuh utama Xiu, tapi mendapatkan pohon ilahi petir saja sudah cukup. Tak menunggu lama, pemimpin ras elemental segera menggunakan Imperial Weapon miliknya dan segera menyerang. Melihat serangan dengan menggunakan Imperial Weapon lagi, Xiu merasa cukup kesal. Sementara itu, pemimpin ras Titan dan Angel cukup terkejut karena melihat pemimpin ras elemental benar-benar bergerak menyerang Xiu. Menurut pemimpin ras Angel, selama ini ras elemental memang sering berkonflik dengan Demon Court. Tak ingin hanya berdiam diri menunggu serangan mengenai dirinya, Xiu segera menggunakan kemampuan Darkness Domain dan Lightning Dragon Swarm secara bersamaan. Dari serangan baliknya itu, pemimpin klan elemental terluka dan memuntahkan darah dari mulutnya. Melihat Xiu yang tengah menghadapi petir tribulasi dan menghadapi dua musuh lainnya, semua anggota Demon Court menjadi sangat khawatir. Seketika, beberapa makhluk muncul dan salah satunya langsung melesat ke belakang pohon laurel. Sambil mencekik leher laurel, makhluk itu berteriak meminta Xiu untuk melihat ke arahnya. Melihat laurel yang berada dalam bahaya, Xiu segera menggunakan kemampuan Call of Light. Akan tetapi, sebuah serangan langsung menghantam Xiu dengan sangat keras. Nyatanya, para makhluk yang baru saja muncul berasal dari menara pertama faksi pembunuh. Selama ini, mereka dapat disebut setara dengan Demon Court, Dunia Titan, dan juga Angel Starfield. Melihat makhluk itu, Holy 16 Wings mengenalinya sebagai klan bayangan. Meskipun Xiu terkena serangan itu dengan sangat telak, ia kembali bangkit dan berkata jika dirinya baik-baik saja. Menurutnya, hari ini sangatlah menarik, karena ia melihat banyak Imperial Weapon yang digunakan untuk menyerang dirinya. Dengan Imperial Weapon pedang bayangan yang mengenai tubuhnya, meskipun itu bukan luka fatal, tapi itu bisa menghancurkan Xiu sepenuhnya. Melihat apa yang terjadi, Holy 16 Wing segera memperingatkan Xiu untuk tidak meremehkan lawannya, karena makhluk yang baru saja menyerangnya merupakan Master Bayangan yang merupakan pemimpin dari klan bayangan. Melihat Xiu tengah terdesak, Master Bayangan tersenyum lebar dan menyebut jika percuma saja Xiu mencoba melawan. Karena berikutnya ia akan melancarkan serangan pamungkas yang tak mungkin bisa Xiu tangani. Menurutnya, sudah sangat lama dirinya menunggu momen seperti ini. Dengan pengalihan perhatian dari pemimpin ras elemental, ia yakin serangan yang menggunakan seluruh kekuatannya itu akan bisa menghancurkan Xiu sepenuhnya. Ketika seluruh serangan mereka menghantam Xiu secara bersamaan, tanpa disadari, Xiu telah berada di belakang Master Bayangan dan segera melancarkan serangan api spiritualnya. Sementara itu, Little White juga memancarkan serangan Absolute Zero ke arah pemimpin ras elemental. Selain itu, Emperor Crocodile juga melancarkan serangan yang mengarah kepada Dewa Kegelapan. Dan menerima serangan api spiritual dari QB, Master Bayangan menyebut jika serangan itu sama sekali tidak berguna kepadanya. Tapi ternyata tujuan QB adalah untuk menyelamatkan Laurel.
Melihat Kyuubi yang telah berhasil menyelamatkan Laurel, Xiu berkata jika semua rencana Master Bayangan memiliki satu celah yang tak ia perhitungkan. Seketika, Xiu melancarkan serangan instantaneous ke arah seluruh lawannya itu. Yang mana kemudian, Xiu kembali melancarkan serangan yang berhasil mengenai telak Master Bayangan. Meskipun Master Bayangan telah menggunakan zirah roh tingkat 7, ditambah dengan jubah bayangan, tetap saja serangan Xiu berhasil menembus semuanya. Awalnya, Master Bayangan berencana untuk membunuh Xiu dengan cepat. Tapi dengan tubuhnya yang telah hancur sebagian seperti ini, ia merasa jika itu tidak diperlukan lagi. Dan untuk melancarkan rencananya, Master Bayangan meminta Dewa Kegelapan dan pemimpin ras elemental untuk tidak menahan diri lagi. Jika mereka masih terus seperti itu, maka mereka bertiga akan mati di sana. Mendengar ucapannya, mereka berdua menjadi sangat kesal dan berkata jika mereka mengetahuinya tanpa diperingati oleh si Master Bayangan. Dengan begitu, pemimpin ras elemental segera menggunakan kemampuan Thunder Dragon King dan mengarahkannya kepada Xiu. Sementara itu, Dewa Kegelapan mempersembahkan darahnya kepada roh jahat dan menjadikan jiwanya sebagai inang dunia bawah. Dengan persembahan seperti itu, ia mendapatkan kekuatan yang sangat besar dan segera menggunakan kemampuan Netherworld Demon King. Di mana melihat dua serangan kuat yang telah disiapkan, Master Bayangan tersenyum lebar. Ia sadar jika mereka selalu menyembunyikan serangan pamungkasnya hanya untuk menghabisi semuanya di saat-saat akhir. Tapi jika mereka masih menahan diri, maka tidak ada di antara mereka yang akan selamat. Dengan begitu, ia juga akan menggunakan kemampuan Dark Core, yang merupakan serangan terkuat yang dirinya miliki. Dan begitulah part kali ini telah selesai. Jangan lupa like jika kalian suka dengan konten yang kami bawakan. Serta terima kasih banyak kepada kalian semua yang telah menonton video kali ini. Saya Azu dan sampai jumpa kembali di video berikutnya.